Apa bukti bulan pernah terbelah? Dari segi sains tidak ada. Setidaknya tidak ada yang cukup kuat. Bagaimana cara sains menjelaskan soal ini? Karena tidak ada buktinya, silahkan subscribe aja dulu, like dan share ya. Kita akan membagi kajian ke dalam sisi ilmiah dan hadits. Terbelahnya bulan merupakan salah satu contoh dari mukjizat yang diberikan pada Nabi Muhammad yang memang secara ilmu pengetahuan belum bisa bahkan tidak bisa dibuktikan, karena itu merupakan salah satu bukti tanda-tanda kebesarannya. Sehingga bukan berarti mukjizat harus dapat dijelaskan menggunakan akal maupun pikiran manusia. Karena tidak ada buktinya, kali ini akan menarik kalau kita membicarakan bentukan-bentukan di bulan yang pernah diklaim pihak-pihak tertentu sebagai bukti pernah terbelahnya bulan, dan apa yang terjadi kalau bulan benar-benar pernah terbelah di masa lalu. Jadi, mari kita mulai dengan kontur bulan yang pernah diklaim sebagai bukti terbelahnya bulan. Misalnya, ada Rimahiginus. Rimahiginus adalah nama bentukan bekas gunung berapi purba di bulan yang memiliki retakan sepanjang 220 km di permukaan bulan, yang diperkirakan disebabkan oleh batuan leleh saat dulu bulan masih aktif. Meski 220 km sepintas terlihat besar, ukuran itu masih belum ada apa-apanya dibanding diameter bulan yang lebih dari 3000 km, jadi Rimahiginus terlalu lemah untuk disebut sebagai bukti pernah terbelahnya bulan. Klaim yang jauh lebih populer adalah Rima Ariadaeus. Salah satu alasannya adalah karena retakan tersebut lebih jelas dan lebih panjang, lebih dari 300 km. Tapi, sekali lagi, masih sangat kecil dibanding diameter bulan itu sendiri. Para astronom memperkirakan bahwa Rima Ariadaeus terbentuk entah karena pendinginan kerak bulan ketika pertama terbentuk, efek dari tumbukan meteorit besar, atau aktivitas vulkanis bulan di masa lalu. Dalam agama Islam khususnya, beberapa hadis berkenaan dengan mukjizat Nabi Muhammad telah banyak disebutkan. Beberapa di antaranya adalah hadis riwayat Anas bahwa penduduk Mekah meminta kepada Nabi Muhammad untuk diperlihatkan kepada mereka satu mukjizat, atau tanda kenabian, maka Nabi Muhammad memperlihatkan kepada mereka mukjizat terbelahnya bulan sebanyak 2 kali. Sahih Muslim nomor 5013. Menilik kebenaran terbelahnya bulan dengan sudut pandang ilmu pengetahuan khususnya astronomi, peristiwa bulan terbelah hingga saat ini tidaklah terbukti. Klaim terhadap foto Rima Ariadaeus yang menjadi bukti bahwa bulan pernah terbelah adalah sangat lemah dan tidak bisa dijadikan bukti yang kuat untuk terbelahnya bulan dalam skala mayor. Yaitu seluruh permukaan bulan menjadi 2 bagian. Meninjau secara mekanisme fisis bahwa bulan pernah terbelah juga sangat sulit untuk dijelaskan. Jika memang bulan pernah terbelah akibat efek dari pasang surut planet maupun bintang induknya, bulan tidak mungkin dapat bersatu kembali hingga seperti saat ini, setidaknya secara ilmiah. Seorang ahli matematika Perancis Édouard Roche menyatakan bahwa ada suatu jarak minimum dari planet atau bintang induk yang bila dilampaui akan menyebabkan benda yang mengorbitnya akan pecah. Batas minimum yang disebutkan dikenal sebagai limit Roche, di mana angka dari limit Roche sangat bergantung dengan ukuran benda langit dan kekuatan benda langit untuk menahan gaya gravitasi planet. Dengan bumi sebagai planet dan bulan sebagai satelit alam yang mengorbitnya, secara matematis bulan memiliki limit Roche sejauh 18.261 km. Jika bulan memang pernah terbelah atau pecah, maka setidaknya dalam waktu dekat ini, bulan setidaknya pernah mencapai lebih dekat dengan bumi kita lebih kecil dari angka 18.000 km. Namun faktanya, jarak bulan dengan bumi hingga saat ini masih berada pada jarak yang amat sangat jauh dari limit Roche, yaitu 384.000 km, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut ilmu pengetahuan, bulan tidak pernah terbelah menjadi 2, dalam waktu dekat ini. Yaitu antara 0 sampai 2000 tahun. Terbelahnya bulan merupakan salah satu contoh dari mukjizat yang diberikan pada Nabi Muhammad yang memang secara ilmu pengetahuan belum bisa. Bahkan tidak bisa dibuktikan, karena itu merupakan salah satu bukti tanda-tanda kebesarannya. Sebagai wujud salah satu iman kepada Rasul, maka sepatutnya kita meyakini bahwa pada masa Nabi Muhammad, bulan pernah terbelah sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi. Admin pribadi sepenuhnya yakin akan terbelahnya bulan saat Nabi Muhammad menunjukkan mukjizatnya. Mukjizat merupakan salah satu tanda kebesarannya, namun bukan berarti mukjizat harus dapat dijelaskan menggunakan akal maupun pikiran manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda menikmati konten yang kami bagikan hari ini. Jangan lupa untuk memberikan like,
subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel kami. Jika Anda memiliki saran, pertanyaan, atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk menuliskannya di bagian komentar di bawah. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Terima kasih atas dukungan Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.